Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan ensiklopedi salat jilid pertama. Saya mohon maaf hari ini kurang sehat. Jadi kalau kajiannya agak kurang semangat, ya semoga bisa dimaklumi. Halaman 543 di buku bahasa Arab dan 597 di bahasa Indonesia. Kita masih membicarakan tentang adab berangkat atau berjalan kaki menuju ke masjid. Di pertemuan sebelumnya sudah selesai 1 sampai 8. Malam hari ini semoga bisa selesai 9 sampai 16. Untuk menghemat waktu kita dengar membaca bahasa Indonesianya. Yang lain silakan menyimak bahasa Arab atau Indonesianya. Penulis berkata, poin 9. Mengucapkan salam pada saat masuk masjid kepada orang-orang yang berada di dalamnya dengan suara yang terdengar oleh orang-orang di sekelilingnya. Maksudnya suara yang terdengar oleh orang-orang di sekelilingnya, yasma'u man haulahu, itu artinya dengan suara yang tidak perlu diangkat terlalu keras. Jadi kalau kita misalnya masuk ke masjid dan kita berada dari misalnya pintu kiri, ya berarti kita masuk sebatas yang didengar orang-orang di sekitaran pintu kiri. Tidak perlu berteriak sampai terdengar pintu kanan dan intinya menimbulkan keributan. Nah, lanjut. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshu salama bainakum." Kalian tidak akan masuk surga hingga beriman, dan kalian tidak beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang jika kalian mengerjakannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, ada 3 hal yang barang siapa telah mengumpulkannya, berarti dia telah menyatukan iman. Adil terhadap diri sendiri, menyebarkan salam kepada orang alim, dan berinfak pada saat miskin. Ya. Dalam asar dari Ammar bin Yasir ada kata-kata wa badlus salami lil alim, dan memberikan salam atau menyebarkan salam kepada orang alim. Kita tidak usah syarah panjang lebar karena nanti akan mendivert kita keluar dari fokus pembahasan. Intinya asar dari Ammar bin Yasir memperkuat hadis yang pertama, bahwa kita diperintahkan untuk menyebarkan salam. Maka salah satu prakteknya adalah ketika masuk ke dalam masjid dan di dalam masjid atau di sekitaran tempat kita masuk ada orang-orang, maka kita salam kepada mereka dengan suara yang tidak perlu diangkat, melainkan cukup sebatas yang didengar oleh yang ada di sekitarannya. 10. Ke-10, mengerjakan salat tahiyatul masjid. Jika muadzin telah mengumandangkan azan setelah masuk waktu salat, hendaklah mengerjakan salat sunnah rawatib jika pada salat wajib yang akan dikerjakannya itu memang ada salat sunnah sebelumnya. Tetapi jika sebelum salat itu tidak ada salat sunnah rawatib, hendaklah dia mengerjakan salat di antara 2 adzan. Maksudnya adzan dan iqamah. Karena setiap di antara 2 adzan terdapat salat. Diperbolehkan juga baginya untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Maka jika dia masuk masjid sebelum waktu salat, hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia tidak duduk hingga mengerjakan salat 2 rakaat. Nah, adab yang ke-10 manakala seseorang berangkat ke masjid, yaitu mengerjakan salat tahiyatul masjid. Salat penghormatan dia kepada masjid.
jika dia masuk ke dalam masjid dan sudah selesai azan, maka dibagi dua keadaan. Bila solat yang akan dikerjakan adalah solat yang punya qobliyah, dan yang dimaksud di sini qobliyah yang muakkadah, maka kerjakan qobliyah. Seperti solat subuh, solat zuhur. Adapun solat asar, maghrib, isya, maka ini ada qobliyah tapi tidak ditekankan. Tapi tetap bisa mengerjakan solat qobliyah yang tidak ditekankan ini. Karena Nabi SAW mengatakan, di antara dua azan ada solat, di antara dua azan ada solat, di antara dua azan ada solat bagi siapa yang mau. Maksudnya di antara dua azan ini adalah di antara azan di iqamat. Untuk qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, meskipun tidak ditekankan, tapi tetap dianjurkan. Meskipun anjurannya tidak seperti qobliyah subuh dengan qobliyah zuhur. Sudah berlalu juga pembahasan tentang bolehnya melaksanakan beberapa sholat dengan satu pelaksanaan. Yaitu apabila kita lihat iqamatnya sebentar lagi akan dikumandangkan. Misalnya sisa 2 menit atau 3 menit. Kita bisa mengerjakan tahiyatul masjid sekaligus sholat sunnah wudu bila baru saja berwudu, sekaligus sholat sunnah qabliyah. Hanya dengan mengerjakan 2 rakaat bisa diniatkan untuk 3 sholat. Pembahasannya sudah berlalu beberapa bulan yang lalu. Nah, apabila ada yang berniat hanya tahiyatul masjid, itu pun boleh. Hanya saja kalau kita berkeyakinan bolehnya melakukan 2 rakaat untuk beberapa sholat, lalu kita hanya mengerjakan tahiyatul masjid saja, maka sayang kalau tidak diniatkan sekaligus beberapa sholat. Bila iqamatnya masih cukup panjang, misalnya iqamat masih 10 menit, kalau tahiyatul masjid dengan qobliyahnya bisa dipisah, maka lebih bagus dipisah. Kalau iqamatnya masih panjang, misalnya masih ada 6-10 menit, kalau bisa dikerjakan tahiyatul masjid sendiri, qobliyah sendiri, itu lebih bagus daripada menggabungkannya. Sedangkan yang saya katakan menggabungkan tadi, tahiyatul masjid, qobliyah, sholat qobliyah, kemudian sholat sunnah wudu, itu digabung apabila waktunya pendek. Iqamatnya tinggal 2-3 menit lagi. Boleh diberi catatan dekat situ? Salat tahiyatul masjid tetap berlaku meskipun khutbah sedang berlangsung. Salat tahiyatul masjid tetap berlaku meskipun khutbah sedang berlangsung. Artinya meskipun kita lihat khatib sedang khutbah di hari Jumat, maka jangan langsung duduk. Tetap tahiyatul masjid. Nanti ini pembahasannya insya Allah di jilid 2 di BDI hari Ahad untuk bab sholat Jumat. Satu catatan lagi, tidak ada tahiyatul masjid dengan sholat 2 rakaat bagi yang masuk Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Tidak ada tahiyatul masjid 2 rakaat bagi yang masuk Masjidil Haram dalam rangka melakukan tawaf. Entah tawaf qudum atau tawaf umrah. Tahiyatul masjid mereka adalah dengan tawaf itu sendiri. Jadi nanti kalau ada yang pergi umrah, baru turun dari hotel Mekah, mau masuk Masjidil Haram, jangan berkreativitas, saya mau tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Karena tahiyatul masjid kita adalah dengan cara tawaf itu sendiri. Tidak ada tahiyatul masjidnya. Nanti kalau sudah tahallul, sudah balik ke hotel, sudah ganti baju, terus bolak-balik ke masjid untuk sholat 5 waktu, baru ada tahiyatul masjid 2 rakaat. Bisa dipahami?
Ke-11. Ke-11, jika melepas kedua sandal di dalam masjid, hendaklah dia meletakkan keduanya di antara kedua kakinya. Ya, idza khala'a alaihi dakhilal masjid wada'ahuma baina rijlaihi. Kalau ada orang melepaskan sandalnya di dalam masjid, maka dia lebih bagus taruh di bawah kedua kakinya. Maksudnya di antara kedua kakinya. Boleh diberi catatan? Seperti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Seperti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang orang membawa sandalnya ke dalam masjid. Karena ada kalanya, bahkan saya sering bilang begitu sama jamaah kalau saya pergi umroh sama jamaah saya. Kalau khawatir nanti tidak tahu lagi di mana letakkan sandalnya, apalagi untuk Masjidil Haram yang di mana kita masuk belum tentu di situ kita keluar, maka jangan mencari rak sepatu. Mendingan bawa ke masjid. Karena kalau kita masuk misalnya dari pintu Ismail, nanti keluarnya nggak bisa lewat situ. Kita akan turun ke bawah, lalu kemudian tawaf, nanti keluarnya bisa jadi di Marwah. Kalau dalam sholat 5 waktu, kita masuknya dari pintu 1, keluarnya nanti pintu 95. Masuk di 95, keluarnya di 100 sekian. Karena memang di dalam Masjidil Haram itu tidak bisa terlalu yang PP gitu. Mesti masuk di sini, keluarnya di tempat lain, dibuat satu arah supaya tidak menimbulkan crowded dan saling baku ketemu gitu di antara jamaah yang antara yang mau masuk dengan yang mau keluar. Jadi kadang jamaah-jamaah itu membawa sandalnya ke dalam masjid. Ada kalanya di dalam masjid tidak ada rak-rak juga, sehingga mau sandalnya itu dibawa bersama dia di dekat tempat dia sholat. Ini saya gambarkan pakai botol. Misalnya dia sholatnya di sini, kemudian sandalnya ditaruh di kanan, maka nanti ada orang di kanannya terganggu dengan sandalnya. Kalau dia letakkan di sebelah kirinya, nanti ada orang mau ngisi soft di kirinya, terganggu dengan sandalnya. Kalau ada tiang-tiang, masih mungkin bagus. Kalau seandainya ada tiang-tiang, taruh di dekat tiang. Tapi kadang-kadang itu tidak selalu bisa dilakukan. Nah, makanya sebagian travel itu jamaahnya dikasih tas khusus sendal, yang nanti dia sholatnya itu bersama tas sendalnya itu. Jadi sendalnya di dekatnya dia. Di mana dia letakkan? Entah di depan badannya, entah di bawah kakinya, di tengah di antara dua kakinya. Yang penting jangan diletakkan di tempat yang nanti orang merasa terganggu dengan adanya sendalnya. Nah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kita sering dapati orang begitu. Dia lepas sandalnya ditaruh di kanan atau di kirinya. Lalu ada orang mau ngisi karena tidak mau sama sandalnya, ya berarti antara kedua orang ini ada sandal. Akhirnya putus softnya. Begitu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ini juga bisa dibedakan dengan masjid-masjid yang kita kenal sekarang, masjid-masjid yang ada karpet atau keramiknya. Yang kita memang terbiasa untuk meletakkan sandal di luar, seperti masjid yang ada di Indonesia. Ya, maka ini tidak perlu dibawa kalau dalam masjid lalu ditaruh di tengah. Nanti malah menimbulkan keanehan bagi orang-orang yang melihat di belakangnya. Cukup taruh di luar. Kalau khawatir hilang misalnya karena sendalnya mahal, berarti taruh di tempat penitipan. Kalau tidak ada tempat penitipan, sendalnya khawatir hilang karena mahal itu tadi, berarti dipisahkan. Bagian kanan ditaruh di pojok mana, bagian kiri di pojok mana. Karena kalau tidak ketemu, ya, atau ada orang mau ngambil, mencari itu malas. Ya kan? Maka dipisahkan kanan dan kirinya. Seperti itu. Kalau ada rak, taruh di rak. Kalau bisa dititipkan, dititipkan. Tapi kalau seandainya di tempat Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya, kita khawatir taruh di tempat-tempat sepatu malah hilang, atau bukan hilang melainkan kitanya sendiri nggak tahu tempatnya di mana, atau kita masuknya di satu pintu, keluarnya di pintu yang lain, lalu kemudian kesulitan untuk mencarinya lagi,
maka bawa saja ke dalam masjid, taruh di bawah kaki atau di dekat kaki. Lanjut. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum fa khala'ala 'alaihi fala yu'dhi bihima ahadan liyaj'alhuma baina rijlaihi aw liyusalli fihima." jika salah seorang di antara kalian akan mengerjakan salat lalu dia melepas kedua sandalnya, hendaklah dia tidak membuat orang lain terganggu oleh keduanya. Hendaklah dia menempatkan keduanya di antara kedua kakinya, atau hendaklah dia mengerjakan salat dengan mengenakan keduanya. Ya. Dalam sebuah boleh diberi catatan lagi di dekat-dekat situ. Ini juga bisa praktekkan waktu salat Id. Salat Id umumnya kita kerjakan di lapangan. Biasanya kita bawa sajadah atau bawa koran, ya atau tidak? Sehingga kadang-kadang waktu salat Id sambil baca koran. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, karena di lapangan tidak ada tempat untuk penitipan sandal atau rak sandal, maka kita biasanya membawa sandal itu dekat tempat salat kita. Maka jangan letakkan di kiri, jangan letakkan di kanan karena akan mengganggu orang. Tapi letakkan di antara kedua kaki kita. Atau kadung sekalian dipakai untuk salat. Sajadahnya bagian kaki dilipat sedikit. Jadi kita salat dengan menggunakan alas kaki. Begitu. Lanjut. Dalam sebuah lafaz disebutkan, "Idza shalla ahadukum fala yad'na 'alaihi an yaminihi wala an yasarihi fatakunu an yamini ghairihi illa alla yakuna an yasarihi ahadun wal yad'huma baina rijlaihi." jika salah seorang di antara kalian mengerjakan salat, hendaklah dia tidak meletakkan kedua sandalnya di sebelah kanannya dan tidak juga di sebelah kirinya, sehingga sandal itu berada di sebelah kanan orang lain, kecuali jika di sebelah kirinya itu tidak ada seseorang. Hendaklah dia meletakkan keduanya di antara kedua kakinya. Ya. Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat dan sandalnya dilepas, maka jangan diletakkan di kanan, jangan diletakkan di kiri. Karena kalau letakkan di kanan atau di kiri badannya, nanti akan mengganggu orang yang ada di sampingnya. Kecuali, di sini kata Nabi, illa alla yakuna an yasarihi ahadun. Kecuali kalau di kanannya atau di kirinya itu tidak ada orang sama sekali. Misalnya di kanannya itu dinding, di bagian kirinya dinding. Karena tidak ada orang di sebelahnya, maka dia boleh letakkan di sampingnya. Ini sama seperti kita pakai tas kalau mau pergi kajian. Kalau kita kajian, boleh dicatat lagi. Sama halnya seperti membawa tas ya ke dalam masjid, misalnya untuk kajian. Kalau kita sholat, kemudian tas kita taruh di kanan, nanti akan mengganggu orang yang ada di kanan kita. Kalau ditaruh di kiri, maka akan mengganggu orang yang di kiri kita. Jadi harusnya di mana? Letakkan di depan badan, supaya tidak membuat halangan bagi orang yang di kanan dan kiri. Tapi kalau kita orang paling pojok, entah di pojok kanan, entah di pojok kiri, yang di sebelah kiri kita atau kanan kita itu dinding, kita bisa saja letakkan di samping. Kecuali lagi antara kita dan dengan dinding itu masih cukup satu orang masuk. Jangan sampai gara-gara tas kita ada orang yang tadinya bisa masuk jadi nggak bisa masuk. Karena ini menggosok namanya, menggosok satu tempat yang utama buat orang lain gara-gara tas. Ya. Jadi kalau seandainya kita perhatikan, oh ini masih cukup nih buat satu orang masuk, maka tas taruh di depan atau di depannya lagi. Atau bagaimana di pojok yang bagaimana agar orang bisa masuk menempati soft tersebut. Nah, lanjut. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan, salat dengan memakai terompah itu sunnah sebagai pembeda dari orang-orang Yahudi, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan. Jika seseorang melihat adanya sesuatu pada terompahnya, hendaklah dia menghilangkannya dengan tanah atau batu atau yang lainnya. Ya. Kata Syekh bin Baz, salat dengan menggunakan sandal itu sunnah. Makanya untuk orang-orang yang sholat Id di lapangan itu sebaiknya sandalnya tetap dipakai. Sandalnya sebaiknya tetap dipakai. Kalau dia khawatir
mengotori sajadahnya, maka bagian kaki sajadahnya dilipat aja ke depan. Yang penting bisa sholat dengan sandal, itu lebih baik. Beda halnya dengan masjid yang di situ sudah ada karpet. Adapun orang yang mau sholat dengan menggunakan sandal, sebaiknya sandalnya diperiksa dulu. Kalau seandainya ada kotoran, maka digosok dulu dengan tanah. Tapi bila dia yakin itu bersih, maka dia bisa sholat dengan sandalnya dan itu sunnah. Lanjut. Adapun masjid yang lantainya dilapisi dengan karpet terkadang dapat menerbangkan debu karena sikap tidak acuh sebagian orang sehingga membuat orang terganggu. Menurut saya, dan hanya Allah yang Maha Tahu, hendaklah memberikan tempat bagi terompah-terompah tersebut. Ya. Adapun masjid yang ada karpetnya, maka ya yang lebih utama bila masih memungkinkan sebaiknya lepas saja sendalnya. Karena khawatirnya kehadiran sendal kita itu membuat gangguan. Seperti datang debu, pasir. Ya, kemudian apalagi kalau kita tidak lihat, kita bawa kotoran kucing misalnya, malah merepotkan DKM-nya, merepotkan jamaahnya, membuat kotoran. Nah, lanjut. Ke-12. Memilih tempat duduk di barisan pertama sebelah kanan imam, jika mudah baginya melakukan hal itu dengan tidak mendorong atau mengganggu seorang pun. Ya. Ini sudah pernah dijelaskan beberapa minggu yang lalu. Jadi mungkin kita tidak usah membahasnya terlalu panjang lebar. Kalau kata penulis, yakhtarul julusa fi shaffil awwal ala yaminil imami in tayassar. Sebaiknya dia memilih tempat di shaf yang paling awal jika memungkinkan dan diambil bagian kanan. Berarti shaf 1 bagian kanan ke sana. Jika memungkinkan. Dengan syarat tidak boleh mendesak dan menyakiti orang. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar saya cerita, saya pernah sholat di satu tempat di Saudi dulu. Saya sengaja ambil kanan. Ya, mungkin karena bapak tua itu memang sudah merasa itu tempatnya. Ya, saya lagi sholat, tas saya diambil, dilempar ke sebelah, dilempar menjauh gitu. Ya, dan ini mau menempati satu shaf, tapi dengan cara menyakiti orang, mendesak dia untuk meminggir, ya, membuang barangnya, ini tidak boleh dilakukan. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terdapat pada seruan dan barisan pertama, kemudian dia tidak mendapatkannya kecuali dengan melakukan undian, niscaya mereka akan melakukan undian. Teman-teman tahu apa maksudnya seruan di situ? Seandainya manusia mengetahui pahala bagi yang ada pada seruan, apa maksudnya seruan? Adzan. Maksudnya menjadi muadzin. Lanjut. Juga didasarkan pada hadits Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang berada di barisan sebelah kanan. Hadis-hadis tadi kalau digabung-gabung, ya jadinya sebagaimana judulnya, yaitu diantara adab pergi ke masjid yang ke-12 adalah usahakan bisa duduk di shaf pertama di bagian kanan. Adapun di bagian belakang imam, maka jangan ditempati kecuali oleh orang yang memang ditunjuk. Kalau kita bukan yang ditunjuk, maka jangan duduk di tengah. Ya, seperti di BDI. Di BDI itu ada sebagian teman-teman yang senang di shaf 1. Itu bagus. Tapi dulu waktu awal-awal kita pindah situ, shaf 1 habis dipenuhi semua, termasuk bagian belakang imam. Maka saya pernah bikin broadcast waktu awal-awal ngisi di BDI dulu, tolong yang duduk di shaf 1 jangan tempati bagian tengahnya. Tolong shaf 1 agak pinggir-pinggir, mimbar ke kanan, dinding ke kiri. Ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah siapa tahu di situ ada orang yang memang ditunjuk. Alasan yang kedua, kita di situ cuma numpang. Jangan sampai nanti orang yang memang sudah terbiasa
ada di saf satu, tiba-tiba merasa masjid ini seperti ada apa? Ada orang yang datang-datang tiba-tiba nyerobot gitu. Ya. Nanti ketika sudah terbiasa, jamaah sudah biasa, sudah tahu, oh ini ada kajian, oh ini banyak orang yang mau nempati saf satu, baru berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi untuk minggu-minggu pertama, karena kita baru pindah, maka jangan langsung tempati saf satu bagian tengahnya. Gitu. 13. Duduk menghadap kiblat sambil membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli syai'in sayyidan wa inna sayyidal majalisi qabalatul qiblah. Sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai keutamaan, dan keutamaan orang duduk adalah arah kiblat. Adab yang ke-13 adalah usahakan duduknya menghadap ke kiblat sambil baca Quran atau berzikir kepada Allah manakala kita hadir di masjid. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, wa inna sayyidal majlisi qabalatul qiblah. Dan sayyid atau tuannya orang-orang yang duduk adalah menghadap ke arah kiblat. Nah, meskipun juga tidak dilarang apabila misal ada orang yang nyampe di masjid kemudian dia lebih senang duduk di dinding. Karena mungkin sebagian orang itu ada yang butuh sandaran untuk menopang pinggang karena kecapean atau yang lainnya. Lalu dia sandaran di dinding menghadap ke kanan atau ke kiri, tidak apa-apa. Lanjut. Ke-14, berniat untuk menunggu salat dan tidak mengganggu orang lain. Ya. Adab yang ke-14 adalah niatkan di dalam hati menunggu salat. Dan ini sudah berlangsung penjelasannya beberapa kali pertemuan. Yang intinya adalah orang itu dianggap terus-menerus dalam salat saat dia menunggu salat. Maka pahalanya terus mengalir seperti orang salat. Malaikat akan memintakan ampun untuk dirinya. Malaikat akan memohonkan rahmat bagi dirinya sambil menunggu salat yang berikutnya. Sebagaimana yang kita kerjakan sekarang ini. Kita setelah selesai salat maghrib tidak pulang melainkan nunggu sampai salat isya. Maka ini niatkan bukan cuma niat kajian tapi niatkan juga untuk nunggu salat isya. Karena kita akan terus dicatat seperti orang yang salat sampai dengan datangnya waktu isya itu. Apalagi didoakan oleh malaikat, didoakan ampunan dan doakan dapat rahmat. Lanjut. Sebab dia masih berada dalam keadaan salat selama masih menunggu salat. Dia senantiasa dibacakan salawat oleh para malaikat sebelum dan setelah salat, selama dia masih tetap berada di tempat salatnya. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, La yazalul abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantaziru shalah wa taqulul malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Seorang hamba itu masih akan tetap dalam keadaan salat selama dia masih tetap berada di tempat salatnya untuk menunggu salat. Malaikat berucap, Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah sayangilah dia. Dalam lafaz Muslim disebutkan, Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Yaqulun Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ma lam yu'dhi, ma lam yuhdith. Para malaikat itu bersalawat atas siapapun dari kalian selama dia masih tetap di tempat duduknya yang menjadi tempat salat. Mereka mengucapkan, Ya Allah sayangilah dia, Ya Allah berikanlah ampunan kepadanya, Ya Allah terimalah taubatnya, selama dia tidak mengganggu dan tidak berhadas. 15. Jika iqamah salat sudah dikumandangkan, hendaklah dia tidak mengerjakan salat kecuali salat wajib. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Idza uqimatus salatu fala salata illa al-maktubah. Jika iqamah salat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Nah. Adab yang ke-15, manakala sudah dikumandangkan iqamat, maka jangan lagi salat kecuali hanya salat wajib. Di antara contoh yang
menyelisihi hadis ini. Kita mungkin pernah lihat sebagian orang sudah iqamat dia malah sholat qobliyah di luar masjid. Pernah lihat? Tidak pernah. Ya. Ada orang sudah iqamat mungkin karena dia belum sempat qobliyah, dia sholatnya masih di luar, baru takbiratul ihram untuk mengerjakan qobliyah. Maka ini kesalahan karena Nabi SAW mengatakan jika sudah dikumandangkan iqamat maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Harusnya jangan lagi mengerjakan sholat. Saya tidak tahu apakah pernah saya jelaskan atau tidak di majelis ini atau mungkin di BDI. Ya, tapi catat saja, waktu dikumandangkan iqamat itu ada 3 posisi. Waktu dikumandangkan iqamat ada 3 posisi. Sepertinya sudah di majelis ini ya, di bandara ya. Saya yakin waktu di bab azan kayaknya. Waktu iqamat maka ada 3 posisi. 1, baru datang, maka tidak boleh sholat kecuali hanya sholat wajib. Yang kedua, sedang sholat dan masih terlalu jauh dari salam, maka batalkan sholatnya. Yang ketiga, sedang sholat sunnah dan sudah dekat dengan salam, maka boleh dilanjutkan jika yakin masih bisa takbiratul ihram bersama imam. Saya ulang, waktu iqamat dikumandangkan maka orang-orang itu di masjid ada 3. Yang pertama adalah yang baru datang, maka kewajibannya hanya untuk sholat wajib, tidak boleh lagi sholat sunnah. Yang kedua, sudah sholat sunnah sebelum iqamat tapi masih terlalu jauh dari salam. Misalnya masih rakaat 1, masih jauh dari salam, maka batalkan. Yang ketiga adalah sedang sholat sunnah dan tidak lama lagi akan salam. Seperti sudah sujud di rakaat 2, sedang tahiyat akhir, maka boleh dilanjut sampai salam. Jika meyakini dapat apa? Dapat takbiratul ihram sama imam. Bagaimana cara membatalkannya? Yang orang kedua itu. Orang yang kedua, cara membatalkannya ya cukup selesai begitu saja. Kalau dia dalam posisi berdiri berarti turunkan tangannya, masuk ke shaf. Saya pernah lihat orang, dia sedang posisi berdiri, ketika iqamat dia duduk dulu, setelah duduk terus salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini perbuatan yang tidak perlu. Karena meskipun Anda duduk lalu salam, tetap saja sholat Anda batal. Maka tetap saja batal. Mau sujud dulu kah, mau tahiyat duduk dulu baru salam, dengan orang yang langsung letakkan tangannya lalu langsung berjalan menuju ke shaf, sama saja. Semuanya sama-sama sudah membatalkan sholat. Nah, terakhir ke-16. 16. Mendahulukan kaki kiri pada saat keluar masjid, berbeda dengan saat masuk. Nah, yang ke-16 adabnya adalah waktu keluar dari masjid, ya, yuqaddim rijlahu al-yusra. Dia mendahulukan kaki kiri. Berbeda dengan waktu dia masuk. Waktu masuk pakai kaki kanan, dan ini sudah berlalu di adab yang pertemuan sebelumnya. Saya pernah jelaskan juga, sebagian ulama ada yang mengatakan ini hanya dengan dalil umum, tidak ada dalil khusus. Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah, Nabi senang mendahulukan yang kanan dalam segala urusannya yang baik. Termasuk urusan yang baik adalah masuk masjid. Maka dengan logika itu, sebagian ulama ada yang mengatakan masuk masjid sunnahnya kaki kanan. Lalu dibalik, pemahaman kebalikannya berarti kalau keluar kaki kiri. Hanya saja dalil khusus tentang ini tidak ada. Yang ada hanya dalil umum. Meskipun sebagian lagi ada yang mengatakan, tapi ada perkataan Anas bin Malik yang menisbatkan ini sebagai sunnah.
Coba dibaca. Sebab Nabi SAW menyukai sebelah kanan dalam segala kesibukannya, dalam batas-batas kemampuannya, baik itu dalam taharah, berjalan kaki, menyisir rambut, maupun memakai sandal. Ibnu Umar radhiyallahu anhu biasa memulai dengan kaki kanan pada saat memasuki masjid dan kaki kiri pada saat keluar. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, merupakan suatu hal yang sunnah. Jika engkau masuk masjid, hendaklah engkau memulainya dengan kaki kanan, dan jika keluar, hendaklah engkau memulainya dengan kaki kiri. Hendaklah pula dia mengucapkan Bismillah. Coba ikuti. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. yang artinya dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon karunia kepadamu. Ya Allah, lindungilah aku dari syaitan yang terkutuk. Nah, coba pinjam bukunya. Selesailah 16 adab berjalan menuju ke masjid. Kita ulang dari awal. 1. Usahakan wudunya sebelum ke masjid. Kalau dari rumah ya berarti wudunya di rumah. Kalau dari kantor berarti wudunya di kantor. Kedua, hindari bau-bau tidak sedap. Waktu itu saya juga jelaskan kalau bisa juga menghindari hal-hal yang mengganggu. Dari mulut, dari badan, dari pakaian. Termasuk suara-suara yang mengganggu. Saya contohkan di pertemuan sebelumnya. Suara orang yang terlalu banyak kecap-kecap saat sujud dan ruku. Atau juga suara-suara bass yang seperti orang yang gini, ya suara kerongkongan seperti itu, yang kadang kan dikeluarkan oleh kai-kai, kakek-kakek atau orang-orang tua di sekitaran masjid, yang menurut mereka itu kekhusyuan bagi mereka dan itu gangguan buat yang muda. Ya. Termasuk juga gerakan-gerakan mulut yang mengganggu. Ketiga, berhias dan berpenampilan baik. Ya. Yang keempat, memanjatkan doa keluar dari rumah dan pergi dengan niat untuk sholat. Kelima, hindari menjalin jemari. Kayak apa menjalin jemari? Ya, gini. Dalam perjalanan saat menunggu sholat, apalagi dalam sholat. Karena dalam sholat pun ada orang yang suka gini, pegang jalin jari-jemari. Mau diapain? Mau dibunyiin. Dikeletak gini, lek-lek. Sambil sholat, sambil keletak-keletak jari. Keenam, berjalan dengan penuh ketenangan dan khidmat. Terutama saat dengar iqamat. Sudah dengar iqamat, biasanya orang senang lari-lari. Karena tidak mau kehilangan rakaat 1. Semakin lari lagi dia, manakala dia lihat imamnya sedang ruku. Karena dia tahu kalau dapat ruku sama imam bisa dihitung 1 rakaat. Maka lihat imam ruku, ada sebagian orang yang semakin kencang larinya. Ketujuh, dicek dulu sandalnya sebelum masuk masjid. Bila memang sandal itu akan dipakai. Tapi kemarin kita contohkan bukan di masjid pelaksananya. Karena kalau di Indonesia rata-rata masjid itu sandalnya ditaruh di luar. Kapan kita bisa praktekkan ini? Di antaranya sholat Id di lapangan. Begitu juga petugas keamanan yang mereka masuk ke dalam masjid dengan sepatunya. Seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hendaknya terlebih dulu lihat bawah sandalnya atau bawah sepatunya. Bila ada kotoran maka digosok terlebih dahulu. Dibersihkan. Yang ke-8, dulukan kaki kanan waktu masuk masjid sambil berdoa. Ke-9, ucapkan salam dengan suara yang tidak mengganggu. Cukup terdengar oleh orang sekitar tempat kita masuk. 10, kerjakan sholat tahiyatul masjid. Bila mau maka bisa kerjakan 2 rakaat. Gabungkan niatnya antara tahiyatul masjid dengan qobliyahnya. Bila baru saja selesai wudu maka sekalian sholat sunnah wudunya. Ke-11, kalau sendalnya dilepas dalam masjid maka letakkan di tempat yang tidak mengganggu. Entah ditaruh di rak
entah ditaruh di bawah kedua kaki. Kalau kita ada di pojok-pojok, di pinggir, maka bisa diletakkan di pinggir. Ke-12, usahakan duduk di soft 1 bagian kanan. Ke-13, usahakan bisa duduk hadap kiblat sambil zikir atau baca Quran. Ke-14, 14 ya. Ke-14, niat untuk menunggu sholat dan tidak mengganggu orang lain. Terutama di waktu-waktu seperti kita ini, kajian antara 2 sholat. Ke-15, kalau sudah iqamat, maka dilihat. Kalau baru datang, maka jangan sholat. Kecuali sholat wajib saja. Kalau sudah dari tadi sholat sunnah, maka kalau masih terlalu jauh dari salam, maka batalkan saja. Bila sudah dekat dengan salam, maka lanjutkan saja. Nah, yang ke-16, yang terakhir, mendahulukan kaki kiri waktu keluar sambil baca doa. Wallahu a'lam bishawab. Azan dulu. Kalau ada yang bertanya pakai kertas, dipersilakan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
Ada yang mau bertanya? Kasih mic-nya ke belakang. Kasih mic ke belakang. Yang di kertas dulu ini. Jika sholat Id di lapangan, lebih utama pakai sandal saat sholat atau melepasnya? Jawabannya lebih utama pakai sandal. Sebagaimana tadi disebutkan Syekh bin Baz, bahwa sholat dengan menggunakan sandal itu sunnah dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya Pak. Hendaknya lah, oh ya, ingin saya tanyakan masalah etika atau adab menuju sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga adalah berhias atau berpenampilan baik. Surat Al-A'raf ayat 31. Ini sering kita dapati kadang-kadang untuk kaum laki-laki ada yang pakai surma atau celak di matanya. Kemudian ada juga yang menggosok gigi dengan siwak sebelum sholat. Terima kasih. 2. Untuk pakai siwak, maka ini jelas sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Kalaulah tidak memberatkan umatku, atau kalaulah saya tidak khawatir nanti akan memberatkan umatku, pasti saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Jadi kalau bersiwak jelang sholat itu memang jelas sunnahnya. Hanya saja mungkin di negeri kita ini tidak terbiasa. Sampai ustadz-ustadznya pun tak terbiasa. Ada banyak faktor ya, ada banyak faktor. Kalau di Saudi sangat biasa. Penjualnya banyak, depan masjid banyak yang jual. Bahkan ada orang memang pedagangnya sepanjang hari perdagangannya adalah jual siwak depan masjid. Yang kedua, mungkin di negeri kita itu ada orang merasa jijik dan jorok. Karena begitu dikunyah-kunyah, digosokkan ke gigi lalu masuk ke kantong. Ada lagi yang pakai wadah, pakai tempat. Tetap saja orang mungkin merasa risih. Sehingga sebagian orang mungkin tidak terbiasa dengan hal itu. Ya wallahu a'lam. Yang jelas itu sunnah. Adapun pakai celak, saya belum pernah dengar penjelasan tentang celak pakai sholat. Yang ada adalah pakai celak jelang tidur. Adapun memakai celak menjelang tidur, maka ini ada kebaikannya. Pakai celak jelang tidur itu menerangkan mata. Tapi celak yang mana dulu juga? Perhatikan lagi nanti celak yang mana lagi? Celak ithmit. Ya, yang dari batu apa ya? Yang dipakai buat kalau dari Mekah itu nah. Adapun yang pakai eyeliner itu beda lagi. Ya. Terus pakai apa nih? Pasta itu beda lagi. Oke Pak. Pada sholat sunnah qobliyah di rumah, biasanya pada sholat zuhur karena ingin merutinkan rawatib. Kadangkala waktunya tidak sempat karena di masjid tempat saya tinggal jeda iqamatnya sangat singkat. Apakah sholat sunnah saya sah jika saya tunaikan di rumah tapi di masjid sudah dalam posisi sholat wajib? Jika memang kita sudah yakin bahwasanya kita sholat sunnah qobliyah di rumah pasti terlambat, maka jangan sholat sunnah di rumah. Kalau sudah yakin pasti terlambat, maka yang lebih diutamakan adalah takbiratul ihram bersama imam. Dapat shaf pertama. Keutamaan-keutamaan yang terlalu banyak ya, ketimbang sholat sunnah di rumah. Meskipun itu juga ada keutamaan yang lain. Kaidah fikihnya gini, bila ada bertabrakan dua keutamaan, maka cari yang paling besar keutamaannya. Apa keutamaan kita sholat qobliyah di rumah? Ya memang ini sunnahnya. Tapi kalau kita mendahulukan untuk sholat sunnah di masjid, apa keutamaannya? Dapat takbiratul ihram bersama imam, dapat shaf 1, dapat shaf bagian kanan, ya atau tidak? Nah, sehingga sebaiknya kalau memang sudah yakin persis bahwa itu akan tertinggal bila kita qobliyahnya di rumah, maka sebaiknya sholatnya di masjid saja.
untuk mendapatkan keutamaan yang lebih banyak daripada sekedar qobliyah di rumah. Tapi kalau kita bisa begini, sebelum azan sudah wudu, begitu azan, selesai azan langsung qobliyah, supaya bisa sempat dapatkan soft 1, dapat takbiratul ihram, dapat soft bagian kanan, maka lakukanlah itu. Jadi semua keutamaan bisa didapatkan. Afwan Ustaz, apakah berusaha mendiamkan anak yang mengganggu dalam sholat atau majelis juga bisa menjadi adab di dalam masjid? Atau tidak apa-apa anak-anak tidak tenang karena namanya juga anak-anak? Ya. Sebagian ulama ada yang menganggap bahwa membawa anak-anak ke dalam masjid yang anak-anak itu mengganggu adalah dilarang, dibenci. Membawa anak-anak yang masih mengganggu ke dalam masjid. Ya. Nah, kedengaran suaranya. Jadi bagaimana? Di satu sisi kita mau dapatkan keutamaan, yaitu mau dapatkan ilmu, mau dapatkan sholat di masjid. Tapi kalau ditinggal nanti anaknya sama siapa? Kadang ditinggal juga dia nangis dan seterusnya. Maka yang hendaknya dilakukan adalah, satu, sebelum berangkat ke masjid berikan pijakan. Bilang, "Nak, nanti kita di masjid tenang karena ini masjid tempat orang ibadah harus tenang." Saya berikan instruksi ya. Coba saya berikan instruksi sekarang ini. Jangan bayangkan gajah. Jangan bayangkan gajahnya pakai topi. Jangan bayangkan gajahnya itu pakai topi warna pink. Apa yang antum lakukan sekarang ini? Malah bayangkan, ya kan? Itu model otak anak kecil. Semakin dilarang, semakin dilakukan. Jadi bilang di masjid itu tenang, di masjid itu tempat ibadah. Yang kedua, kalau bisa dibekali sesuatu yang membuat dia tenang. Misal dibekali buku gambarnya, buku mewarnainya, ya, yang membuat dia tenang. Adapun robot-robotan, maka semakin ribut karena berebutan. Belum lagi bunyinya, cu gitu kan. Bawa gamebot, pakai handphone, maka semakin menimbulkan keributan. Yang ketiga, kalau memungkinkan tempatnya ada pemisahan antara yang bawa anak dengan yang tidak bawa anak. Jika memungkinkan demikian. Karena yang bawa anak akan saling toleransi dengan sesama bawa anak. Sedangkan yang tidak bawa anak tidak terganggu. Kami dapati di beberapa masjid di Saudi Arabia begitu. Di Saudi Arabia itu ada masjid-masjid yang Masya Allah ada pemisahan antara ruang lansia dengan yang tidak lansia. Yang di lansia itu melulu isinya kursi-kursi buat lansia duduk. Yang tidak lansia ada tempatnya lagi. Bedanya lagi antara yang bawa anak dengan tidak bawa anak. Begitu. Nah, sebagai penutup saya sampaikan begini teman-teman. Baru tadi saya dapati siang hari di Facebook ada yang komen begini. Alhamdulillah Ustadz, istri saya kalau di bandara masih mau dibawa. Karena kalau di bandara masih bisa tenang. Kalaupun ada keributannya tidak seberapa. Tapi kalau di BDI, istri saya sudah tidak mau lagi. Karena mungkin ruangannya Ustadz dengan ruangannya ibu-ibu itu terlalu tersekat, jadi tidak kedengaran suaranya, kedap. Padahal itu ributnya Masya Allah. Innalillah. Ya. Kemudian di situ ada juga sebagian ibu-ibu yang suka bikin majelis sendiri. Sebagian ibu-ibu itu duduk bukan kajian, duduk ngobrol. Yang ini makan-makan, yang situ ngobrol-ngobrol, ngecek-ngecek. Ya, jadi kalau mau aman paling depan katanya. Tapi tetap saja terganggu oleh yang di belakang karena kadang-kadang anak-anak itu ada yang jalan-jalan sampai di depan. Ibunya, ya kalau bilang anaknya siapa ini? Tidak ada yang merasa punya anak, gitu. Langsung bukan anakku, gitu. Ya kan? Ya maka ini tadi saya siang bilang sama BDI, ini masukan, mohon kedepannya mungkin di BDI bagian dalam itu bagian yang ada yang tanpa anak-anak.
bagian luar yang panggung kayu, saya minta tadi itu bagian yang buat bawa anak-anak. Jadi anak-anak kalaupun ributnya suaranya hilang gitu. Ya, karena di luar. Kalau perlu mainnya di lapangan. Ya, adapun di dalam pasti mengganggu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.